Ya, teman-teman, handling objection adalah bagian ya, part dari closing menuju closing ya. Jadi udah presentasi segala macem ya. Pasti kan biasanya orang nggak langsung iya-iya aja. Kalau iya-iya aja malah kadang-kadang kita perlu curiga ya, jangan-jangan ya sudah ada sudah ada gula, sudah ada ini itu ya. Nah, teman-teman, menangani keberatan itu ada seninya, makanya judulnya The Art of Handling Objection. Tapi saya mau disclaimer dulu ya, teman-teman. Ada dua nih. Nanti kan ini slide-nya ada 25 slide, tapi saya mau ada dua disclaimer. Yang pertama, handling objection hanya berlaku, hanya berguna, hanya dapat dipraktekkan kalau calon prospek kita memang ada duitnya. Ya, ya, lu berbusa-busa meyakinkan dia betapa bagus dan pentingnya asuransi, tapi dia aja lagi terlilit pinjol. Ya, buat makan aja dia lagi bingung mau jual, apa gitu loh, baju aja dijual gitu. Ya udahlah, ngapain lah ya, you wasting time berbusa-busa. Kalau mau melatih ini sih maksudnya mau melatih kemampuan bicara, kemampuan HO boleh-boleh aja, ya. Tapi kalau orangnya nggak punya duit, mau secanggih apapun ilmu handling objection atau HO, ya percuma juga, orangnya nggak bisa beli kan. Terus yang kedua nih disclaimer, orangnya udah punya duit nih, Ci. Gue yakin deh orangnya punya duit, orang dia holiday melulu kan, ganti-ganti handphone gitu kan. Tapi gue udah melakukan sesuai yang diajarin, pakai seni lagi kan HO-nya. Tapi orangnya juga kagak beli-beli juga. Ya, teman-teman, belajar seni HO itu tidak menjamin teman-teman pasti closing. Sama analoginya seperti begini. Sebelum teman-teman dipersilakan, diperbolehkan nyetir, kan teman-teman diajarin cara nyetir yang benar ya, cara baca maps, terus apa belok kanan, belok kiri, nginjek rem, nginjek gas, kan diajarin cara yang benar. Tapi teman-teman udah praktekin cara nyetir yang benar, tapi di jalan itu kan tetap ada kemungkinan kecelakaan ya. Jadi belajar ilmu nyetir yang benar bukan artinya menjamin nggak bakalan kecelakaan juga. Jadi jangan teman-teman nanti bilang, ah percuma gue training, percuma gue training ya segala macem, nggak ada gunanya, nggak gitu. Yang perlu teman-teman lakukan adalah menjalankan seni HO sebaik-baiknya, masalah result, masalah hasil itu ya sudah, di let it go aja gitu loh, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Ya, oke kita mulai. Materinya agak banyak nih ya. Nah teman-teman ini prolog yang menurut saya penting, jadi ini nanti banyak banyak teori, tapi menurut saya penting sebelum teman-teman melakukan seni HO gitu, karena kalau teorinya nggak mantep, nggak akan dapat ke belakangnya ya. Jadi pas saya baca ini, kok bener ya, maksudnya kita tuh cenderung ya teman-teman, kita tuh cenderung ngejudge orang gitu loh, dari perilaku mereka, dari behavior mereka, tapi kita tuh egois. Egois kita lebih cenderung menerima kelakuan-kelakuan kita gitu loh, apapun yang kita lakukan. Contoh nih, contoh ya, kita kasih contoh. Nah, pilih mana nih ya? Ini terutama perempuan nih. Boleh dong sambil di chat gitu ya, perempuan-perempuan. Kalau disuruh tim A atau tim B, atau mungkin yang cowok-cowoknya juga deh, boleh. Kalau mau menikah gitu ya, lebih milih tuh menikah sama ibu rumah tangga apa ibu bekerja. Coba A apa B? Coba A. A, oke. Coba cuma Cikubang doang, ya ampun ya, Meli, ibu bekerja ya. Ya, B, B, B. Iya, ayo dong jawab lagi dong. Kalian pilih A apa B? Nggak ada benar, nggak ada salah. Nanti saya akan jelaskan nih. Ya, cuma 4 doang. Ini berapa sih pesertanya? 20. B, oke. Nah, teman-teman saya mau cerita nih teman-teman. Dulu gitu ya, dulu saya itu punya pikiran egois ya. Saya tuh punya pikiran egois, punya pikiran sendiri bahwa yang namanya perempuan itu walaupun sudah menikah, ya lo harus kerja. Walaupun laki lu kaya, lo harus kerja karena bla 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 bla. Jadi, kalau saya menemukan ada perempuan yang tidak bekerja, ya karena alasan suaminya nggak boleh kerja, karena alasan ini ono, ya jujur sih, kalau di depan dia ya saya ha gitu. Tapi jauh di lubuk hati saya gitu ya, jauh di lubuk hati saya yang paling kecil, saya tuh kayak tanda kutip meremehkan gitu. Bukan meremehkan ya, tapi kayak apa sih gitu loh, maksudnya ngerti kan? Kayak nggak bisa menerima gitu loh. Sampai
Sampai saya bertemu dengan seseorang, setahun 2 tahun yang lalu gitu, kenal dia, dia memberikan sudut pandang yang mengubah pola pikir saya gitu, ya. Jadi dia memberikan alasan emosional kenapa dia memilih menjadi ibu rumah tangga, ya. Dia bilang dulu dia dibesarkan oleh seorang mama dia, ya, bekerja sibuk, jaga toko kalau nggak salah maunya jaga toko sibuk dan ya, tolong dibantu. Kakak. Ya, oke. Iya, siapa itu? Oh, saya tuh gampang sekali ke-distract ya. Tolong ya suaranya ya. Nah, dia bilang karena mamanya sangat sibuk bekerja, dia itu bisa dibilang kehilangan sosok ibu. Ya, banyak sekali kehilangan momen-momen bersama ibu. Oleh sebab itulah dia tuh berjanji kalau dia punya anak, dia mau lebih banyak waktu untuk anaknya dan sementara ya anaknya masih kecil dia memilih jadi ibu rumah tangga. Karena mendengar alasan yang emosional itu bukannya karena maksudnya di ini anak-anak gitu yang alasan yang dibuat-buat, saya jadi lebih bisa menerima bahwa kalau menurut gue menjadi ibu bekerja itu sesuatu yang bagus, menjadi ibu rumah tangga juga not bad kalau alasannya kuat, bukan ikut-ikut ya, "Oh, gue ikut-ikut nih pengen jadi ibu rumah tangga. Oh, gue ikut-ikut nih jadi ibu bekerja." Kalau seseorang itu punya reason, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan HO teman-teman. Kenapa saya jelasin di sini? Nah, ya, ini bagus banget mungkin teman-teman pernah membaca atau mungkin pernah mendengar, tapi saya merimain kembali. Angka ini kan punya 2 arti ya, 6 sama 9 ya. Bukan 69 ya. 6 atau 9 ya, punya 2 arti. Nah, teman-teman kita perlu punya persepsi ini yang kita tanamkan di otak kita. Apapun yang menurut kita benar, bukan berarti orang lain salah loh. Kalau kita menganggap asuransi itu bagus ya, terus orang lain berpikir enggak, asuransi mah jelek, jangan langsung ngecap dia salah, ya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya agar bisa membuat dia melihat angka ini dari sisi saya. Jadi gimana caranya gitu kan ya? Caranya cuma satu, kalau saya baca buku ya, cuma satu-satunya cara supaya orang bisa melihat angka dari sisi kita adalah pertama kali kan berseberangan nih ya, kayak di sini nih kalau digambar ya, berseberangan yang satu di bawah angka 6, yang satu di atas angka 9. Kalau kita ada di bawah, kita melihat itu sebagai angka 6. Yang pertama kita lakukan itu jalan dulu, jalan menuju ke atas ini ke si orang ini supaya kita bisa melihat angka dia dulu. Itu the first step. Kita harus lihat angka dia dulu sebelum dia lihat angka kita. Kan kita yang mau narik dia, bukan bukan dia yang mau narik kita. Kita yang harus ngalah. Berjalan berada di tempat dia. Melihat, oh, lu ngelihatnya angka 9. Pantesan, dari tadi gue ngelihatnya angka 6. Udah gitu, pelan-pelan baru kita gandeng dia menuju ke arah kita ke bawah untuk dia juga lihat. Gue ngelihatnya angka 6 loh. Jadi dua kita tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini sama kayak analogi orang menganggap asuransi mahal. Kalau kita berdebat, dia selamanya akan berpikir asuransi mahal. Kalau kita berdebat. Jadi yang perlu kita lakukan adalah jalan dulu ke tempat dia, melihat kenapa menurut dia asuransi mahal. Harus sama dulu di posisi dia, melihat dulu angka 9, baru nanti udah kita ngerti dari sudut pandang dia, baru pegang tangan dia pelan-pelan, ajak dia jalan ke bawah melihat angka. Itu adalah step-nya. Jadi nggak bisa pakai ilmu ngotot, ya ilmu ego tuh dalam dunia penjualan gitu ya, agen, itu nggak bisa. Di dunia leadership juga nggak bisa, ya. Nah, jadi teman-teman, ini setelah memahami ini, teman-teman, jadi kita tuh lebih bisa meminimalkan rasa baper, kesel, dongkol ya kalau lagi ngobrol sama calon prospek, orangnya berbeda pendapat. Ya, BPJS aja bagus banget gitu ya. Itu tuh tetangga semua dibayarin ya, satu RT gue dibayarin nggak ada yang susah ya. Padahal menurut kita mah aduh jelek ya. Ya nggak apa-apa, wajar. Apapun perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar.
objection atau keberatan orang itu juga sesuatu yang wajar. Kalau kita sudah bisa menerima dua hal ini, maka nggak ada lagi rasa baper dan ketika kita mau HO, kitanya juga lebih santai. Nggak ada rasa pengen adu menang gitu loh teman-teman ya. Nah, jadi yang kita perlu lakukan itu menyamakan sudut pandang aja sebenarnya. Jadi caranya gimana? Ya tadi pertama ya, yang kita kalau di angka 6, di angka 9, kita mesti jalan dulu ke tempat dia. Itu yang pertama ya. Nanti yang cara kedua ada di slide-slide selanjutnya. Nah, ini juga caranya ya. Cara menyamakan sudut pandang. Udah sering dengar ya teman-teman, samakan perahunya, samakan perahunya. Ini adalah tips bagaimana menyamakan perahu. Mulai sekarang yuk, mulai sekarang biasakan. Biasakan kalau lagi ngobrol, mindset kita adalah lawan apa? Yang kita ngajak ngomong itu bukan lawan bicara, tapi kawan bicara. Karena ternyata meaningsnya artinya kuat loh teman-teman. Kalau lawan bicara, mungkin secara alam bawah sadar kita tuh pengennya ini aja apa pokoknya menang-menang adu pendapat gitu loh, karena kan lu lawan gue. Kita jadi debat-debat aja. Kalau kita menyebutnya dari awal tuh lawan, ya. Kalau kawan bicara, kita tuh akan lebih nganggap dia tuh sebagai kawan. Nah, ini tips-tipsnya, kalimat-kalimat inilah yang membuat si yang di hadapan kita yang lagi kita ngajak ngomong, dia merasa kita nih sebagai agent, kita adalah kawan bicara dia. Jadi apapun yang dia ngomong, walaupun omongan dia nggak kita setujuin gitu ya, sebelum ke panjang lebar ke tempat lain, kita tuh perlu ngucapin kalimat-kalimat ini. Oh, saya paham. Ya, saya ngerti. Saya sepakat. Oh, benar sekali. Saya setuju. Ya, kalau dia kasih masukan walaupun masukannya nyolot ya, ya terima kasih masukannya. Dan mengangguk, kadang-kadang mungkin nggak sanggup dia di mulut kita, dia mengutarakan ideologi ideologi yang kadang-kadang mungkin bertentangan ya mungkin dengan ideologi kita gitu ya. Mungkin kita nggak sanggup ngomong benar sekali. Ya udah kalau nggak sanggup ngomong, setidaknya nih langkah terakhir adalah ngangguk aja. Ya, ngangguk aja sungguh-sungguh. Udah itu aja gitu ya. Terus tips kedua adalah kalau misalnya si kawan bicara kita ini mulai ngeluarin kalimat-kalimat yang nggak enak ya. Nggak enak terkait asuransinya, bukan terkait kitanya gitu ya, terkait asuransinya. Kadang-kadang kan kita niatnya mau ngebelain Prudential gitu ya, mau ngebelain Prudential, mau ngebelain bendera merah si merah ini kan ya. Nah, kadang-kadang kita tuh jadi nyolot teman-teman. Enggak, asuransi bayar klaim. Misalnya teman kita bilang asuransi banyak nggak bayar klaim gitu kan. Kita nyolot segala macam. Nah, disarankan nih tipsnya. Kan diam dulu, diam, tahan nafas, terus sebelum saya paham, saya mengerti, saya sepakat, coba sekelebat ingat nih. Misalnya gue lagi adu sama si Kubon gitu kan, ya lagi adu debat. Terus Kubon ini ternyata teman lama gue, mungkin gue akan inget Bon. Dulu kita punya momen kebersamaan waktu mungkin sekolah ya, mungkin kita bolos bareng ya, lu sohib gue banget Bon sebenarnya. Cuman nih di momen ini lu tuh lagi komplain mengenai si prudennya. Jadi gue nggak usah terlalu baper dan menjadikan lu lawan gue hanya gara-gara gue pengen ngebelain si Prudential. Jadi gue mulai mengingat momen-momen lu tuh memang beneran temen gue. Dan apalagi kalau dia udah jadi nasabah, kita bisa ingat dulu momen dimana ketika kita bingo, yes, 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 closing API sama dia. Itu adalah tips untuk kita bisa mentransform dari lawan bicara menjadi kawan bicara. Kita ingat dia tuh memang kawan kita kok. Ya, kalau orang itu nggak ada momennya Ci, karena memang bukan temen gue, dia itu referensi aja, ya udah inget dulu pas closing kayak gimana gitu ya. Samakan dulu perahunya, abis itu, nah ini contoh nih, ini adalah tips ya dan sudah proven dari sesuatu orang yang negatif menjadi API baru ya. Jadi contoh nih, ada klien kirim link berita negatif, apalagi pagi-pagi ya, kita baru juga melek, mandi juga belum, misalnya orangnya udah ngirimin di WA, udah bombardir dengan berbagai macam link
negatif tentang prudential. Padahal kita adalah golongan orang-orang yang percaya dengan prudential gitu kan ya. Daripada kita gontok-gontokan, berbalas di WhatsApp, kirim macam-macam link gitu ya, untuk membela prudential, lebih baik disarankan seperti ini, bagaimana mereply. Pertama kita bilang, "Pagi Bu, terima kasih ya info-infonya." Dari terima kasih info-infonya, kalau gue menjadi si ibu ini, gue akan langsung menganggap agent gue ini kawan. Lu menerima apa yang gue lagi komplain gitu, lu nggak lagi apa tuh namanya, mengkonfrontir gue gitu loh ya. Nah, saya juga udah denger Bu sebelumnya, dan seperti Ibu, awalnya saya juga kaget dan panik. Ingat prinsip menyamakan perahu, sama, gue malu sama, gue juga panik Bu. Terus diem, ya ini anggap di WhatsApp ya, diem, kasih kesempatan dia ngomong ya. Nah, biasanya dia akan ngomong kan, "Iya, teman-teman gue nih ngomong gini, bener nggak sih? Ya, polis gue aman nggak?" Gitu kan. Nah, kita bisa menjawab, "Aman Bu, jangan khawatir." Nah, ini kesempatan agar Ibu lebih tenang, bagaimana kalau kita ngopi-ngopi? Nanti saya review ulang. Dan jika memang ada yang perlu disesuaikan, bisa kita lakukan. Ibu ada waktu weekend ini atau mau ketemuan sambil lunch di kantor? Ya, jadi ini yang nulis case ini, teman-teman saya ambil dari buku, dari ketemuan ngopi-ngopi ini, review polis si nasabahnya upgrade. Ya, kan kesempatan. Kesempatan buat ngobrol ya. Jadi selalu yang namanya bisnis itu, saya pernah baca, bisnis adalah di mana kita bisa menjadikan masalah itu menjadi peluang. Apapun di dunia ini. Kenapa ada mobil? Karena ada masalah. Orang capek jalan. Lalu yang pembuat mobil itu mikir ya, bagaimana gue bikin supaya orang nggak capek lagi. Dia bikinlah mobil, laku deh. Ya kan begitu. Ya kan? Nah, terus teman-teman ini nih, teman-teman. Mirip ya, pernyataan versus pertanyaan. Kalimatnya cuma dibolak-balik doang, tapi teman-teman, efeknya tuh besar sekali kalau kita salah penempatan. Yuk, kita lihat bagaimana besar sekali efeknya kalau kita salah penempatan pernyataan atau pertanyaan. Nih, ini kasusnya orang BPJS nih teman-teman ya. Si calon prospek, si agent ini menjawab masalah dengan yang pertama nih teman-teman, pernyataan. Dan kita lihat ya efeknya seperti apa. Kalau kita sebagai agent menjawab nasabah pakai pernyataan. Si prospek bilang, udahlah cukup, BPJS aja, nggak usah buang uang lagi beli asuransi, mahal. Terus kita jawab pakai apa? Pakai pernyataan. BPJS susah loh pakainya, ya kan? Maksudnya mau ngebelain pruden. BPJS susah loh pakainya. Udah, si prospek makin makin ini, enggak juga loh. Jadi ini loh. Jadi kayak anak kecil yang lagi adu argumen, enggak gitu kan, enggak juga. Tetangga saya cerita dia klaim katarak lancang. Adik saya juga sakit jantung operasi, enggak bayar tuh. Wah, terus kita ini lagi lawan lagi pakai pernyataan. Tapi mesti ke puskesmas terdekat dulu. Kalau lagi sakit kan maunya cepet, mana bisa ngantri, kan? Nggak mau kalah si agent. Nah, apa yang terjadi? Prospek juga nggak mau kalah. Ya, itu kan kalau sakit, saya mah sehat-sehat aja. Ngalamin nggak sih? Ya, gue juga pernah, teman-teman. Juga pernah gitu ya. Jadi gue ketawa nih baca begini ya. Terus agent juga nggak mau kalah. Mau ninggiin ego dia. Namanya orang, Pak. Amit-amit kan, bisa aja sakit. Nah, prospek juga nggak mau kalah, nggak mau malu. Tuhan jagalah, saya sih nggak khawatir. Sebenarnya mungkin dari lubuk hatinya ada khawatir juga, cuman dia nggak mau kalah di depan agentnya, gitu kan ya. Agentnya nimpalin lagi pakai pernyataan. Preminya murah aja loh Pak, 1 juta per bulan, nggak sampai 35.000. Nah, prospeknya juga nimpalin lagi. Adu ini, jadinya adu pernyataan gitu loh. 1 juta juga berarti, mana kondisi ekonomi lagi sulit, tahun ini tahun politik, pandemi juga masih terasa efeknya. Tahun lalu toko saya tutup bla bla. Jadinya si nasabahnya curcol, lebar kemana-mana mulai dari BPJS. Ya itulah yang terjadi.
teman-teman, kalau kita menjawab keberatan nasabah pakai ilmu pernyataan, ya. Yuk kita lihat bagaimana kalau kita ini menjawab pakai pertanyaan. Efeknya seberapa besar ya? Sama nih kasusnya. Nah, sama ya. Kali ini teman-teman lihat si kita sebagai agent akan menjawab keberatan nasabah pakai pertanyaan. Kan prospek bilang, udahlah cukup BPJS, nggak usah buang uang lagi lah, mahal. Nah, jangan pakai pernyataan dulu, tanya, Pak, pernah pakai BPJS? Belum sih, tapi kata tetangga saya mah muda, adik saya juga operasi jantung, gratis pakai BPJS. Puji dulu, samakan perahu ya. Gue tuh sama kayak lu, nganggep BPJS bagus, jadi bagus ya. Bersyukur loh BPJS bisa bantu banyak orang ya. You and me sama menganggap BPJS bagus. Nah, seneng tuh prospek tuh, sumringah dia. Bener banget kan? Nah, kalau orang udah sumringah, orang udah seneng, biasanya dia lebih open, ya. Terus kita bilang, tanya lagi boleh, Pak, pernah tahu nggak Pak prosedur klaim tetangga atau adik Bapak? Ya tahu lah, ke puskesmas, ngantri panjang, lalu dirujuk ke dokter spesialis, kemudian dijadwalkan operasinya. Nah, agent kita boleh samakan perahu lagi nih. Iya, saya juga sering dengar gitu ya. Untungnya tapi sekarang udah sehat ya. Nah, prospeknya mau open lagi. Baru dia mau jujur. Iya, bener. Padahal jantung loh. Kita juga sempat serem sih harus nunggu antrian karena kan memang ada prosesnya. Ya, beda ya jawabnya ya. Mau open dia tentang kekhawatiran dia juga nih pakai BPJS. Dia bukan lagi pengen adu-adu ego sama si orang yang dia lagi ngomong. Udah gitu kita nih agent nih, baru kita nanya lagi, Pak, sebenarnya lebih nyaman mana sih Pak? Ngantri ke puskesmas, nungguin jadwal operasi, atau bisa setiap saat? Dilayani dengan cepat di rumah sakit pilihan Bapak. Nah, dia biasanya mau lebih open nih, karena dia udah nganggap kita kawan bicara, bukan lawan lagi kan. Biasanya dia akan lebih jujur. Ya, lebih enak swasta lah. Nah, kita boleh nanya lagi. Orang sehat aja males ngantri ya Pak ya? Apalagi orang yang sakit. Iya bener ya. Pak, kalau Bapak mau, sangat mudah loh Pak punya fasilitas ini. Mau saya coba bantu hitungkan dulu Pak? Tanya dulu ya. Terus dia jawabnya, ini kan nggak langsung iya. Dia jawab, ah mahal pastinya. Nah, baru kita nanya. Jadi kita jangan sotoy 1 juta murah gitu kan. Jangan sotoy dulu di awal. Tanya, menurut Bapak, mudah nggak sih Pak menghabiskan 35.000 sehari Pak? Iyalah mudah, parkir aja habis ya kalau seharian kita di mall. Baru kita ngomong, Bapak bisa memiliki fasilitas yang nyaman di rumah sakit swasta dengan menyisihkan 35.000 saja sehari. Apakah boleh saya kasih lihat manfaatnya? Ya, boleh juga sih. Seperti apa tuh? Nah, coba teman-teman. Ini satu contoh nih ya. Pernyataan versus pertanyaan ya. Kita juga kalau gua sendiri ya, jadi pas nyusun gini ngetik sambil ngebatin gitu ya. Kita kan juga menempatkan posisi kita di sepatu orang lain ya, di shoes-nya orang lain. Kayaknya kalau gue ketemu orang gitu ya, bukan agent atau gue ketemu siapa, kalau orangnya ngomong kayak gini juga, ya gue tahu sih dia mau jualan. Gue ngerti dia tuh mau jalan sama gue, tapi kalau dia ngomongnya seenak ini, ya masa sih gue tega banget dia cuman mau, apakah boleh saya kasih lihat manfaatnya? Masa sih enggak. Masa sih begitu? Setidaknya kalau orangnya udah nyenengin gitu ya, udah enak, ya udahlah gue mah biasanya, apa ya, ngalah dah, udah dah lu mau kasih lihat apa dulu, gue lihat dulu walaupun belum tentu juga beli gitu loh. Tapi kan yang membuat kita tuh kadang-kadang jadi belum puas gitu ya, lu tuh belum dengerin, tapi lu udah nolak. Kalau lu udah dengerin semua lu tolak, ya oke, nggak apa-apa, ya. Nah, sampai sini dulu, saya minum dulu. Nanti boleh ya tanya-tanya ya di belakang. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman ini juga penting tips ya teman-teman untuk ketika sedang melakukan yang namanya handling objection, right and wrong.
Kita baca dulu di bawahnya nih ya. You ask the wrong question, you got the wrong answer. Ya, ya, lu nanya pertanyaan yang salah, ya orangnya juga jawabnya salah. You ask the right question, you get the right answer ya. Contohnya apa kalau di dunia asuransi? Kita agent polos banget ya. Nanyanya berapa preminya, Pak? Yang Bapak bisa. Udah pasti manusiawi, orangnya jawab yang paling kecil berapa? Yang minimal aja. Nggak salah. Yang salah kita yang nanya ya. Maklum ya, masih polos ya sebagai agent. Coba nanyanya diganti. Berapa banyak, Pak, santunan yang Anda ingin terima dari perusahaan asuransi pada saat terjadi resiko? Ya sebesar-besarnya. Kalau nanya ke istri ya, ke cewek ya, mau bikinin UP buat suaminya, bisa nanya begini. Jangan nanya premi berapa yang lu mau, nanya begini. Ya, misalnya kita cewek gitu ya, gue kan nanya. Ya kita kan istri ya, walaupun kayak gue juga kerja, tapi suami tuh ya tulang punggung lah ya. Nah kalau dari lu sendiri merasanya lu tenang batin nih, tenang batin, lu tenang hati, kalau ada berapa nih santunan dari suami pada saat terjadi resiko mendadak. Lu tenang batinnya di angka berapa? Nanti gue tinggal ngitungin. Kalau ternyata preminya sesuai dengan budget lu, proses. Tapi kalau ternyata nanti budgetnya memberatkan cash flow lu, kita bisa diskusi ulang. Udah, begitu teman-teman. Ya, ini bukan ilmu hanya di dunia asuransi loh teman-teman. Percaya sama saya, ini berlaku di semua kehidupan. Coba teman-teman yang anaknya suka ngebantah. Mungkin kita nanyanya pakai wrong question loh. Sehingga anak kita memberikan jawaban yang salah. Mau belajar nggak? Nggak mau, ya. Nanyanya mau belajar nggak? Gitu ya. Mau naik kelas nggak? Ya. Nanyanya begitu ya. Coba nanyanya yang benar gitu ya. Oke. Nah, ini juga bagus banget ya teman-teman, apa namanya, quotes ini. The best salespeople don't always have the best presentation, but they always ask the best question. Teman-teman pernah nggak lihat ya di IG atau di TikTok, yes, parodi lucu-lucuan doang, tapi itu sebenarnya lagi ngeledek orang-orang MLM atau orang-orang asuransi. Kalau pernah bilang ya, jadi ngeledeknya tuh saya pernah lihat begini. Jadi orang-orang lagi di restoran, lagi makan gitu ya, terus tiba-tiba temannya datang bawa leader. Jadi kayak apa? Halo gitu kan ya. Tiba-tiba leadernya nyemplung gitu kan untuk presentasi, atau tiba-tiba nih berdua nih, gue juga pernah lihat berdua teman lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba temannya ngeluarin paper buat presentasi. Teman-teman dengan memahami quotes ini, the best sellers don't always have the best presentation, but they always ask the best question. Ini gembira banget loh. Apa sih leader Apos? Ini tuh kabar gembira, artinya apa? Ketika kita lagi ketemu temen nih, berdua lagi ngobrol-ngobrol, hahaha, kita tuh nggak mesti ngeluarin kertas, nggak mesti selalu ngeluarin kertas, ngeluarin pulpen untuk presentasi. Nggak mesti. Kalau kita sama-sama melatih skill question skill question, seni bertanya, kita bisa presentasi tanpa coret-coret kertas. Ya kan? Fact finding itu dengan bertanya. Nanti udah enak, bertanya udah fact finding dengan best question, udah dapat banyak, baru izin untuk pertemuan selanjutnya kita presentasi. Jadi nggak ada tuh, yuk kita sama-sama ubah image agen asuransi ya, bukan kita tuh profesi kita enggak loh ya, apa ngejebak-ngejebak orang ya. Nggak ada kita tuh ya, teman-teman kita lebih profesional ya, karena kita punya skill, kita belajar ya. Oke. Nah, sebelum tunggu ya, sebelah. Ini ada berapa sih? Teman-teman, gue tahu nih ya, kalau udah selesai itu biasanya pada kabur. Bener kan ya? Biasanya pada kabur tuh sepi, terus lupa difoto. Jadi saya tidak mau melanjutkan kalau belum foto. Ya, tolong teman-teman, saya
saya minta, open cam sebentar, foto dulu, mumpung rame. Ini ada berapa? Ada 25, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pas tuh ya. Boleh open cam Ayo, sebentar? hadir. Ya, ya, yang bisa open cam sebentar, saya nanti di akhir nggak usah foto lagi. Karena biasanya udah di akhir-akhir tuh udah sepi gitu ya. Tinggal 15. Kita harus satu jarak. Oke, ya. Oke. Yang bisa aja nggak apa-apa ya Kurang teman-teman ya. maju. Hadir, hadir. Asik. Thank you. Kurang maju. Oke ya, saya hitung ya. Satu, satu, dua, tiga. Oke, mana tuh foto gua? Oh ini dia. Sebentar, sebentar, sebentar. Ulangin, ulangin, ulangin. Emang rempong ya. Enggak ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Semoga tidak merem. Oke. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi nanti di akhir tidak ada foto-foto lagi. Sudah sesi foto. Terima kasih ya sudah mendukung saya sebagai seorang yang demen posting. Yuk, kita lanjut yuk. Nah, teman-teman tadi kan udah belajar nih teorinya bagaimana asking question. Ya, saya mau dong teman-teman aktif. Nanti saya akan kasih lihat jawabannya. Jangan-jangan jawaban teman-teman lebih keren daripada jawaban di slide setelah ini. Jadi slide setelah ini adalah jawabannya. Tapi saya juga mau dapat feedback dari teman-teman kalau ada calon nasabah kita, calon prospek, keberatan dia adalah alasan dia adalah, aduh, gua nggak ada budget beli asuransi. Bagaimana cara kita HO-nya? Yuk, boleh yuk mempraktekkan apa yang sudah tadi dipelajarin. Jadi teman-teman hari ini bisa dapat banyak jawaban selain dari jawaban saya di slide berikutnya. Minimal harus ada 3 ya, harus ada 3 yang menjawab, baru saya mau next. Kalau tidak ada 3 orang yang menjawab, saya nggak akan buka jawabannya. Yuk, pakai question, jadi bertanya, tanya ke dia, kalau gua tuh nggak ada budget buat beli asuransi. Nah, lu bakal nanya apa tuh ke orangnya? Yuk, 3 saja please. Ini banyak loh. Kan orangnya udah berkurang tuh kan, 24. Yuk, dipakai ilmunya, samakan perahu. Terus juga apa tadi tuh? Right or wrong, apa? Right or wrong, segala macem. Yuk. Ih, dari tadi pada kagak nyimak kali ya? Yang tadi kagak ada nyimak. Ayo, apa perlu ditunjuk? Tunjuk aja kali ya. Tunjuk aja deh biar cepet deh ya. Nah, tuh ada yang menjawab tuh, ada yang kasih nama gua. Nah, ini si Kubon. Kalau barang termahal yang pernah lo beli berapa? Terus diasuransiin nggak? Ah, cakep. Boleh nih, apalagi lo tahu ya, Bon. Apalagi lo tahu kalau dia adalah sebenarnya mampu beli barang-barang yang mahal. Mobil, rumah. Ini cocok nih, pertanyaan ini cocok nih. Ya lu tanyain aja. Ini jadi nanya bukan lu malah nguliahin dia dan nguliahin maksudnya, lah lu beli mobil mau beli mobil aja lu asuransiin, jangan. Itu kan jadi ini gitu loh. Mendingan lu nanya bener. Mobil lu diasuransiin nggak? Ya, boleh. Ini kalau orangnya memang punya ya mobil ya. Satu lagi dong, please. Satu lagi saya akan buka jawabannya. Ya, yuk. Terutama teman-teman agent yuk, boleh dibantu persepsi kalian apa? Teman-teman, kenapa saya tuh nggak mau langsung buka jawabannya? Kenapa saya mau teman-teman ngetik? Karena di lapangan, ini kan saya kasih contoh nih, nggak ada budget beli asuransi. Saya yang ngasih pertanyaan, terus saya kasih jawaban, itu sama kayak saya nyuapin. Saya nyuapin kalian. Sedangkan di lapangan, kalian akan bertemu dengan 1001 pertanyaan. Benar? Yang pertanyaannya belum tentu ada di training. Tapi kalian tidak pernah melatih otak untuk melatih yang namanya seni bertanya. Makanya saya nggak mau langsung jawab. Saya mau teman-teman coba mikir dulu, kalau ada case begini, bagaimana seni bertanya? Karena kan kalau tiba orangnya ngomong
Gue nggak ada budget beli asuransi. Terus kalian mikirnya 10 menit kemudian. Yang kayak di YouTube tuh ya, one month, apa tuh? Apa sih, suka pada nonton YouTube gak sih? 1 bulan kemudian, gitu kan ya. One moment later. Ya udah keburu pergilah orangnya. Coba satu lagi, ya udah gue tunjuk dah biar cepet ya. Aduh, nih orang-orang ya. Coba mau Mia. Nah, Mia, yuk. Kalau versi Mia kayak gimana? Mia akan menjawab seperti apa? Mia. Orangnya ada nggak sih sebenarnya? Mia. Mia ini timnya siapa ya? Mia, Mia, Mia. Novi dan Novi. Novi. Calon AAD kita, Ibu Novi. Ih, ini orang-orang semuanya close cam ini semua lagi ini nih kayaknya nih. Lagi nonton Netflix ini, bukan nonton gue. Mia, Novi. Wah, bener-bener nih. Coba leadernya dikasih tahu. Mbak Widya. Mbak Widya. Are you there? Yuk, yuk. Iya, Cici. Nah, ya, coba dibantu. Kalau nih kamu ketemu, oh ada tuh, udah, nanti Mbak Yulia buat next-nya. Oke, thank you ya. Berapa sih tabungan yang Bapak Ibu harapkan buat masa depan? Kalau lo di rumah ada pohon emas. Kayaknya kurang pas, tapi it's okay. Thank you udah mencoba ya. Nggak apa-apa, ini kan kita latihan. Daripada teman-teman latihannya di depan nasabah, kan mendingan di training. Hai, maaf tadi agak gaptek. Kurang tahu juga. Ya kurang tahu. Justru kita harus mencoba ya. Jangan cobanya di depan nasabah. Cobalah di ruang training. Nah, teman-teman tadi ada beberapa yang sudah kasih input. Thank you ya. Thank you yang udah kasih input ya. Tapi teman-teman bisa coba pakai begini. Tanya ke dia. Ini kan bahasanya bahasa baku ya, tapi kalau ngomongnya gua lu, yang ngomong gua lu aja. Kondisi nggak ada budget, kondisi sekarang kan lagi nggak ada budget nih ya, untuk uang kecil nih. Sekarang kan dalam kondisi sehat, nggak ada uang kecil kan, yang nggak ada budget nih. Tapi kalau misalnya nanti, dalam kondisi tidak ada budget untuk uang kecil saat sehat. Oh, ya kan bahasa banyak baku, jadi gue pusing bacanya. Jadi kalau bahasa nggak bakunya kan ngomongnya gini ya, lagi sehat kan kebetulan nih nggak ada uang kecil nih ya. Kalau bisa dibilang kan premi asuransi itu uang kecil loh sebenarnya. Nah, kalau misalnya nanti di kemudian hari lagi kondisi nggak sehat, terus butuh uang besar. Terus cara kalaupun tidak pakai asuransi, lu cara ngatasinnya gimana? Dari plot budget mana yang akan lu pakai, uang mana yang siap yang lu mau pakai? Apa lu minjem, dan apakah menurut lu mudah untuk pinjam uang? Tanya. Sebenarnya pertanyaan ini tuh untuk dia supaya mikir. Ya. Kadang-kadang manusia itu bukannya nggak tahu jawabannya, teman-teman. Terkadang kita hanya lupa. Kita tahu kok jawabannya. Dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, membuat orang kembali berpikir. Ya. Gitu ya. Nanti setelah dari jawaban dia, baru kita next-nya lagi. Ya, kita bisa tanya pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga kalau kita memang sudah terlatih, ya. Saya lanjut ya ke, sebenarnya ada banyak teman-teman, tapi saya cuma hadirkan 5, takutnya nggak keburu. Jadi saya cuma kasih 5 objection. Mungkin untuk next saya bisa bahas lagi ya. Nah, orangnya bilang, gue sih sekarang ada loh, gue bisa lah 1 juta sebulan, tapi gue takut nggak sanggup melanjutin bayar premi. Kan ini kan jangka panjang nih. Gue takut aja nggak sanggup. Pasti pernah ketemu yang model begini. Yuk, kasih saya yuk, biar cepat saya tunjuk ya. Kalau ada yang mau volunteer, saya sangat terima kasih. Tapi kalau nunggu, buang-buang waktu. Jadi saya nunjuk, pertama Mbak Widya. Habis Mbak Widya, kedua ada Mas Bayu. Boleh, 2 aja cukup. Cukup 2. Ketik boleh, ngomong boleh, biar cepat. Duluan boleh, terserah Mas Bayu, kalau udah kepikiran boleh ya. Sorry, pertanyaannya apa tadi? Ambil makan. Ya nggak apa-apa Mas Bayu, santai. Ambil ngemil boleh. Pertanyaannya apa? Orangnya bilang,
Gue sih kalau sekarang duitnya ada nih, budget premi, sejuta sebulan mah sanggup. Tapi gue tuh takut nggak sanggup ngelanjutin bayar premi nanti-nanti. Kan asuransi jangka panjang nih produknya. Oh, nggak apa-apa. Coba dulu aja 1 juta sebulan, jalanin Eh, dulu aja. tunggu dulu. Hah? Pakai ilmu bertanya. Hah? Langsung aja kita mah jawabnya. Kalau Waduh, ya, ini kayaknya ini nih. Kayaknya baru join 5 menit yang lalu ini, Mas Bayu. Mas Bayu, enggak lagi makan, dengerin lagi makan. Mas Bayu, hari ini kita sedang belajar bagaimana Ini bertanya, menghandle keberatan ya, orang, objection orang, betul pakai betul. ilmu bertanya. Bertanya kayak mari Bu, cimari. Iya, ya, kita Mari Sofyan. bertanya. Karena Iya, kalau kita menjawabnya pakai pernyataan, kelemahan terbesar menghandle keberatan orang adalah kalau pakai pernyataan. Pernyataan-pernyataan kita tuh sangat mudah untuk dicuekin. Sangat mudah hmm. dicuekin, dianggap angin lalu, orangnya nggak mau mikir. Kalau kita memberikan pernyataan. Nggak coba-coba dulu lah, segala macam itu. Orangnya akan sangat mudah untuk cuekin kita. Oh Jadi, iya. coba, kalau ada orang seperti ini, Mas Bayu akan melemparkan pertanyaan ke dia tuh apa? Supaya dia mikir. Mikir, iya. Mbak Wiwi Kira-kira kira-kira kenapa tadi apa? Kenapa ada pikiran seperti itu ya? Kan komitmen jangka panjang ya. Dipikirkan dulu kenapa beli ini kan ada sebabnya gitu kan. Ada kebutuhannya apa gitu kan perlu beli ini. Jika emang perlu ya harus komitmen jangka panjang kan gitu ya. Betul, tapi Mas Bayu di posisi sebagai agent perlu melemparkan pertanyaan supaya dia berpikir. Oh, Supaya dia berpikir atas pemikiran dia. gimana tuh Nah, tanyanya? yaudah skip ya Mas Bayu ya. Ya, Ya, fokus ya, makan tapi fokus ya, nyimak jawaban siap. teman-teman ya. Thank Siap. you ya Mas Bayu. Boleh Thank di you. dari Kubon nih. Kalau lo sendiri pernah nggak makan selain puasa? Kenapa? Kalau penting pasti diusahain terus kan? Oke, bagus juga ya Bon. Mbak Widya udah kepikiran jawabannya? Pertanyaan yang mau dilemparkan ke nasabah? Hmm, menurut lo itu jangka panjang itu berapa lama ya untuk bisa apa namanya untuk bisa menurut lo jangka panjang itu berapa lama? Kan lo nawarin gua yang ini nih, si PCB nih sama Pru Anugrah yang 5 tahun. Ya 5 tahun. Gua nggak yakin dalam 5 tahun gue bisa konsisten. Sekarang sih ada, lu tanya gua ada duitnya. Cuman gua nggak yakin. Kira-kira apa yang menurut lo ya nggak yakin untuk nggak konsisten bayarnya? Apa yang menghalangi kira-kira? Iya, kan gini loh. Kan di tengah-tengah nih, gue tiba-tiba bisnis gue bisa drop. Bini gue kerja sih, tapi kan bini gue juga tiba-tiba bisa di PHK, ya kan? Ini gue takut aja tiba-tiba nanti ada perang negara mana, kondisi ekonomi begini begono. Gue tuh khawatir ke situ. Kan ini kalau nggak dilanjutin ya polisnya tidak aktif lab sama aja. Oh begitu. Mm-mm. Iya sih, memang kalau kita khawatir dengan kondisi ke depannya kita itu terjadi resiko terhadap bisnis gitu, keuangan, memang bisa kita antisipasi dari sekarang. Setidak-tidaknya kita kan juga kepengen bisnis kita itu juga untuk ke depannya bertumbuh kan. Pasti kita kalau ada pengurangan dari income, kita berusaha untuk gimana caranya bisa nemuin solusi biar income kita akan terus bertambah nih, gitu. Apalagi kita masih produktif, pastinya kita akan ngejar nih gimana caranya untuk bisa produktif. Tunggu. Maaf di-cut. Durasi. Menyalahi kodrat Mbak Widya. Oh gitu. Menyalahi kodrat. Iya, aku mau bantu jawab dong. Sebentar, instruksi saya adalah bukan pernyataan, tapi melemparkan pertanyaan supaya calon nasabah kita mikir, bukan kita yang memberikan kuliah subuh. Tapi paling enggak kan nantinya akan melemparkan pertanyaan lagi, Ci.
Harus cepat. selanjutnya? Lemparkan pertanyaan dulu. Orangnya udah Kira-kira jawab. kira-kira jangka waktu 5 tahun itu menurut lo cepat atau lama? Sebenarnya cepat. Jujur sebenarnya cepat. Cuman dalam waktu 5 tahun ini, apapun bisa terjadi. Siapa yang menyangka tiba-tiba pandemi? Nggak ada kan? Itu loh. Karena gue masih belum yakin aja, jadi nggak dulu deh. Gitu. Tadi ada yang bilang mau jawab siapa? Billy. Boleh dibantu Bang Bil. Ada Bang Bil ada input boleh. Teman-teman yang tiba-tiba kepikiran bagaimana cara bertanya boleh ya. Nggak mesti gue tunjuk ya biar cepet. Kita durasi udah mau jam 8 Ini soalnya ya. aku seumpama nanya ke Ciseli balik ya. Boleh. Cici ada ini kan punya anak kan? Punya Nah, dia sekolah nggak? sekolah lah. Nah, Cici pernah nggak khawatir kalau nggak sanggup bayar sekolahnya sampai selesai? Anggaplah tamat SMA deh, dari SD sampai SMA. Ya pernah kepikiran. Tapi anakku sekolah juga sih. Nah, itu gimana? Kok bisa? Gila. Bang Billy, saya nobatkan sebagai the winner. Gila, gue baru denger nih, karena jawaban lu bagus banget dan tidak ada di jawaban gue di slide selanjutnya. Ini loh maksud saya teman-teman, saya mau teman-teman melatih kemampuan berpikir untuk cepat melemparkan pertanyaan. Gue kalau tadi gue jadi calon prospek lu, gue langsung mikir loh, bener juga ya, lu ngasih sebuah pemikiran yang iya juga ya, bener juga gitu loh ya. Thank you Bang Billy, gue next. Thank you loh teman-teman, kita dapat belajar ya dari Bang Billy, itu bisa dipakai. Nah, ini mirip, cuman tadi yang Bang Billy kasih tahu bisa dipakai. Jadi kita bisa pakai gini, kalau orangnya pergi ke kantor ya, kalau misalnya nih Bapak mau pergi ke kantor, Bapak tuh sebenarnya nunggu dulu nggak sih Pak, semua lampunya berubah jadi hijau dulu ya, baru jalan. Ya atau jalan dulu aja, nanti kalau misalnya ada lampu merah, kan bisa nunggu. Atau mungkin belok ke jalan alternatif. Ya kan? Sebenarnya lebih besar resikonya mana, Pak? Kita lebih memilih diem karena takut ada si lampu merah itu kita jadi nggak berangkat ke kantor, atau kena macet di jalan. Ini bisa dipakai. Tapi yang punya Bang Billy tadi itu bagus ya. Bagus. Ketika gua bayar sekolah anak nih, udah kelas 1 SD, ya kalau tiba-tiba keuangan gua susah juga di kelas berapa juga, kan gue pasti mikir juga solusinya kan. Bener. Cakep tuh. Gue bakal pakai tuh Bang Bill. Thank you. Oke, di yang ketiga ya. Nah, ada nih teman-teman nih yang kepikiran kalau ketemu nasabah yang ngomong preminya mahal. Kalau sampai itu terlontar, kita mesti nanya apa? Supaya dia mikir. Yuk, boleh yuk. Siapa tahu ketemu jawaban cakep kayak Bang Billy tadi. Kalau nggak cakep juga nggak apa-apa sih. Yang paling penting adalah teman-teman sudah berusaha melatih kemampuan bertanya. Itu yang paling penting. Ya, yuk. Ada 1 atau 2 orang yang bisa kasih jawaban juga oke. Ya, sambil saya tunjuk mungkin ada yang mau, kalau nanti kayak ada Bang Billy bisa langsung open mic ya, jawab ya. Saya mau coba si ini deh. Albert bisa Bert, bisa open mic aja Bert, nggak usah open cam. Kalau ada orangnya ngomong ke lu Bert, aduh, lu udah presentasi nih ya. Aduh, tapi preminya mahal Bert. Lu bakal melemparkan pertanyaan macam apa Bert ke dia untuk dia mikir. Belum kepikiran sih. Belum kepikiran. Apa aja nggak apa-apa. The most stupid question juga nggak apa-apa. Yang penting lu berusaha. Karena ya ketika itu dilontarkan kan kita nggak bisa diem ya. Ketika nasabahnya melontarkan keberatan dia preminya mahal, kan kita nggak bisa diem krik. Kita mesti say something. Iya. Betul. Kita mesti say something. Gue lagi berpikir pertanyaan apa yang membuat gue berpikir. Kepikiran nggak? Preminya mahal nih. Selain Albert, saya mau juga denger ya dari ini si Novi deh, Novi, ini ada tempat nggak sih Novi? Ini panggilan ketiga nih, panggilan kedua nih Nov. Abis ini kau berdiri di ujung kelas, Nov, angkat
Ini Nov, dipanggil Bu Guru 2 kali Nov. Kagak nyaut Nov. Masya Allah. Kagak ada ya Nov ya? Ya udah. Meira Dewi deh, boleh Meira Dewi. Ya, Albert sama Meira Dewi. Boleh kalau dibilang preminya mahal, kalian akan melontarkan pertanyaan apa kepada nasabah. Yang lain boleh bantu ya. Boleh bantuin temennya kalau temennya belum kepikiran jawaban. Jadi kita bisa next ke 4 dan 5. Yuk. Kalau dari aku mungkin kayak yang tadi Kakak sempat jelasin ya, kayak mungkin ditanya, kalau biasanya kalau weekend atau sehari kalau makan siang atau apa tuh biasa keluar budget berapa. Misalkan nasabahnya bilang nih 50.000. Nah, terus ditanya lagi, "Menurut lo 50.000 mahal nggak?" Enggak sih. Nah, padahal kan kayak tadi kan yang Kakak sampein, oh premi kita tuh sehari cukup sisihin 35.000 udah bisa dapat itu kan. Jadinya kayak mungkin dikembalikan ke situ kali ya, Kak, kalau dari aku. Oke, thank you loh ya sudah mencoba. Itu lumayan bagus kok, lumayan bagus kan? Karena ini ya, mulai mau mencoba melatih ya. Albert udah kepikiran, Bert? Lu bakal nanya apa ke orangnya? Sama sih tadi. Aduh, ilmu copas tuh ya. Paling Kan gue gampang jawabnya telat, ya. sorry. Oke, nggak apa-apa ya. Kita next. Jawabannya nih, teman-teman bisa coba pakai ini. Ya, teman-teman bisa coba. Nah, mahalnya dibanding apa? Thank you ya, Mel ini nah. Seperti jawabannya si Meli, jadi kita bisa mahal dibandingin apa? Ini cocok kalau kita tahu sebenarnya orangnya tuh punya duit ya, kita bisa ngomong dengan tas branded ya, makan di restoran, uang sekolah anak, dibandingin apa make up, atau uang santunan yang akan diterima oleh keluarga ketika kita pulang ya. Terus mungkin dia kan ngomong ya, terus kita bisa nanya lagi, kalau misalnya sampai harus sakit, DBD ini cuma contoh ya, teman-teman bebas memilih jenis sakit apa yang menurut teman-teman tuh berat. Jadi bisa ditanya, emang berapa bulan sih income yang bisa harus kita korbanin kalau misalnya sampai dirawat di rumah sakit, ya kan? Atau berapa lama keluarga bertahan ketika kita nggak bisa lagi bekerja sebagai pencari nafkah? Ya mahal dibandingkan apa? Kadang-kadang mahal murah itu relatif sih teman-teman. Sekarang saya mau tanya ya sama teman-teman ya supaya bener nih mindset mahal murah. 1.000 mahal apa murah teman-teman? 1.000 perak. Mahal apa murah? Boleh diketik. 1.000 perak. Murah. Betul. Murah. Murah. Oke, murah. Tapi kalau 1.000 itu saya harus bayar untuk membeli satu kertas A4, selembar ya, selembar kertas A4. Murah apa mahal? Selembar loh. Selembar doang. Jadi 1.000 jadi mahal apa murah? Atau bukan cuma kertas, selembar tisu nih. Nih, tisu doang nih, begini doang nih 1.000. Nah, nihil. Betul. Sama juga dengan analogi 10 juta mahal nggak? Mahal. Pasti kalau gue bilang 10 juta, kecuali Ko Heri ya. Atau mungkin Ko Salim. Murah, Sel, 10 juta. Ya, tapi rata-rata ketika kita bilang 10 juta, orang pasti bilangnya mahal. Oke, 10 juta itu bukan uang yang kecil, ya, buat saya pun itu angka yang lumayan. Tapi 10 juta ini kalau dibandingkan dengan rumah ya nggak usah gede-gede lah. Lu bisa punya rumah tipe 21 hanya dengan bayar 10 juta. Gue sih akan bela, walaupun gue nggak punya duit, gue akan bela-belain cari pinjaman sih. Dan rumahnya bener ya, bukan rumah hantu ya, rumah di klaster yang bener gitu loh ya. Jadi paham ya teman-teman, nggak bisa kita selalu bilang mahal, murah, dibandingin apa dulu. 10 juta dibandingin dengan rumah tipe 21 murah sih. Ya, uang premi asuransi ya, lu dengan hanya bayar 1 juta, jadi 10 juta setahun misalnya 12 juta dikali 5 tahun 60 juta, tapi lu bisa dapat UP 500 juta. Murah lah. Dibandingannya kan ke sana loh. Ya kan? Lawang orang beli properti aja harga rumah propertinya 1M. Di KPR-in 10 tahun jadi 2M nih. 10 tahun dia bayar jadi 2M. Itu aja menurut dia worth it aja dibeli ya.
Padahal kenaikannya juga nggak dijamin gitu loh. Jadi mahal murah ke sana ya. Nah, yuk kita cepat ya. Baru keempat nih ya. Percayakan kepada Tuhan saja. Boleh saya mau tunjuk siapa ya? Ya cepet. Satu aja cukup. Aci. Cakep. Ci, jangan ngumpet, Ci. Ayo calon OAD. Wih, ngeri. Yuk calon OAD kita. Kalau ada orang ngomong begini ke lu akan lemparkan pertanyaan macam apa supaya dia mikir, Ci. Biar nggak asal nyablak aja gitu loh. Iya. Baru kemarin nih soalnya kayak begini. Waduh, cakep, cocok. Apa tuh? Cici, iya sih, benar kalau kata Pak suami emang semuanya dipercayain sama Tuhan. Tapi kenapa ya handphonenya Cici masih pakai case? Udah, kayak gitu. Terus dia jawab apa, Ci? Iya juga sih ya. Ih, bener loh. Bagus, Ci. Jawaban lu tuh seirama dengan apa yang gue tulis di sini. Nah, saya pertama samakan dulu ya. Kita kan juga orang yang punya agama, apapun agama kita kan juga sama lah. Kita kan percaya dengan adanya Tuhan ya, kecuali ngomong sama ateis ya. Tapi kalau ateis nggak akan ngomong berserah pada Tuhan sih ya. Saya setuju ya, kita harus berserah sama Tuhan. Jadi ketika gue ngomong ini, gue tuh sama kayak lu. Tapi kalau lagi sakit, ke dokter nggak sih? Iyalah, diam dulu ya. Terus tanya lagi, kalau keluar rumah, lu kunci pintu nggak? Diam dulu. Jangan diberondol ya, jangan diberondol pertanyaan, biarin dia jawab. Ya iyalah. Kalau dia naik motor juga bisa tanya, kalau lu naik motor, pakai helm nggak? Iya. Sebenarnya sih menurut lu, Tuhan tuh janji nggak sih sama kita bahwa dalam hidup, kita tuh nggak akan pernah ngalamin kesulitan. Menurut lu Tuhan pernah berjanji kayak gitu nggak? Tanyain. Kalaupun ada kesulitan, diberikan jalan keluar nggak sih? Pasti ada jalan keluar nggak sih? Tanyain aja. Dan pertanyaan terakhir boleh ditanya, boleh enggak. Menurut lu nih, hari ini nih, kita bisa ketemu nih, itu atas izin siapa? Gitu, ya. Jadi biarkan orang tuh berpikir dari pertanyaan kita, bahwa yang namanya hidup memang benar, berserah mah berserah. Tapi yang namanya ikhtiar, yang namanya usaha, itu tugas kita sebagai manusia. Masa gue tiba-tiba berserah sama Tuhan, anak gue pinter tanpa gue sekolahin? Gue kan sekolahin dulu, walaupun gue nggak tahu juga setelah gue sekolahin dia jadi anak pinter, anak berguna bagi nusa dan bangsa, gue juga kagak tahu. Tapi gue sebagai orang tua wajib berusaha dulu, sama dengan asuransi. Berusaha dulu lah kita. Jangan apa-apa lu lempar sama Tuhan. Ya gue kalau dekat ya, gue kalau dekat sama dia gue bisa candain sih. Gue kalau jadi Tuhan sih gue nggak mau lu jadi umat gue. Gue mau jalan jadi umat gue ya, apa-apa gue serahkan pada gue gitu ya. Kalau dekat ya kalau Gue punya jawaban lain yang lebih dekat ke Tuhan, boleh nggak? boleh, apa tuh? Itu rumah ibadah itu ada pagar, ada pintu, ada CCTV. Itu kan rumahnya Tuhan kan? Bang Billy ini calon AAD 2025, catat ya, Kosalim ya. Dia udah 2 kali loh ya memberikan perjawaban yang gue suka banget. Bisa dipakai teman-teman ya. Bahkan di rumah ibadah pun itu ada pagernya, ada CCTV-nya. Bagaimana caranya sih? Gue nggak kepikiran nih, bener. Thank you loh Bang Bil, thank you banget. Luar biasa loh, lu udah melatih ya kemampuan bertanya, jadi dilatih ya. Oke, jelas ya. Abis ini udah selesai teman-teman. Sebentar lagi sabar ya. Saya nggak perlu asuransi. Aduh, bisnis saya besar nih ketemu sama Laupan nih ya. Aset saya banyak. Coba ya, saya mau Ci Juniati boleh? Sama Denny boleh jawab kalau ada ini? Jawab, bukan jawab. Nanyanya gimana supaya dia mikir. Ya, Ci Juniati sama Ci Denny boleh? Ketik boleh, open mic boleh, nggak mesti open cam ya. Boleh? Kalau ada yang tiba-tiba kepikiran, atau Bang Billy mungkin kepikiran lagi ya jawaban untuk the last
question ini? Boleh banget, saya akan dengan senang hati. Mantap Bang Billy. Ayo, Ci Juniati, are you there? Denny juga boleh. Atau Harwin? Kepikiran nggak Harwin? Boleh ya? Yuk, kasih 1 atau 2 question macam apa yang akan kalian tanyain? Yuk, kesempatan ini momen dimana kita bisa melatih kemampuan bertanya. Saya gak perlu asuransi, bisnis saya besar, dan aset saya banyak. Jangan pada kabur dulu dong. Ayo dong. Yuk. Boleh yuk teman-teman. Halo, ada orangnya kah? Emang siapa yang pernah nolak kalau di diskon? Hah? Diskon semana? Coba lebih spesifik. Bon, nanyanya Bon. Ci, gue mau role play lagi sama lu ya. Boleh, seneng gua loh. Aduh, lu ya AAD 2025. Ayo gimana? Gue nanya misalnya gini ya. Ci, misalnya nih suami lu dokter spesialis. Ya kan, jago banget kan. Terus misalnya suami lu tiba-tiba nggak ada gitu, pergi atau misalnya meninggal lah. Kira-kira lu bisa gantiin kerjaan dia nggak? Enggak sih. Sebagai rumah tangga? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kira-kira bisnis lu besar, aset lu banyak. Kira-kira keluarga lu atau anak lu bisa handle itu? Sampai saat ini belum juga. Oh ya sudah, kalau begitu lu perlu. Cakep nih Bang Bill, jawaban lu nggak ada. Lu tuh udah ini loh, lu udah kapasitas agent senior loh ya Bang Bill ya, lu bisa memberikan jawaban-jawaban yang bagus. Hanya gue mau itu udah bagus banget ya, gue akan pakai. Cuman ada direvisi sedikit, diganti pemilihan kalimatnya ketika tadi lu ngomong begini. Kalau suami lu meninggal gitu, jangan. Langsung lu tuh di calon kawan bicara lu tuh jadi nggak happy. Jadi mungkin jangan bilang meninggal, tapi bilangnya begini. Terus juga jangan bilang bilang, gak usah pakai perumpamaan dokter lu dokter gigi. Langsung tanya aja, Ci, suami lu hari ini kerja apa? Tanya, suami lu kerja apa? Terus gue akan jawab, oh dia ini usaha bareng teman-temannya, dia ngerjain proyekan IT, dia juga lagi kelola restoran. Gue akan jawab seperti itu. Ya kan, jadi tanya, jangan berandai-andai pekerjaan suami lu apa, langsung tanya pekerjaannya dia apa. Ya, habis itu step nomor 2 adalah kalau nih suami lu dapat ini Ci, suami lu lagi dapat voucher holiday selama 1 tahun gratis. Dia memenangkan kontes apa gitu ya, 1 tahun gratis untuk liburan secara free ke negara Jepang. Atau kalau 1 tahun terlalu lebay ya, lu bisa bilang 3 bulan lah. 3 bulan dia bisa stay ya di Jepang, dia memenangkan di sana. Nah, dalam 3 bulan itu, lu bisa nggak Ci menggantikan kerjaan suami lu ya, IT lah tadi lu bilang, kalau lah restoran, lu bisa nggak? Atau mungkin anak lu Ci. Jadi jangan ngomong meninggal. Gue bisa langsung nggak happy. Ya, tapi itu keren banget. Ya, tadi gue mau bilang pergi liburan sih, tapi gue to the point mati aja. Nah, jangan orangnya langsung ini ilfil. Ya, kan kita sebenarnya cuma mau nanya sama dia adalah lu sebenarnya mampu nggak sih menggantikan suami lu itu kan? Sebenarnya kita mau nanya itu. Iya, betul. Ya. Nah, seberapa mudah dan liquid sih bisnis atau aset yang dimiliki saat butuh dana mendadak untuk bayar rumah sakit? Ya, ini juga boleh ya ditanyain ya. Tanyain seberapa liquid ya kalau lagi butuh dana besar untuk bayar rumah sakit. Cakep juga ya. Thank you ya, thank you banget. Saya akan bukain ini versi jawaban yang ada di buku ya. Jadi kita bisa juga tanya sama dia adalah, Pak, kalau ada pohon mangga yang gede banget, terus lagi ada anginnya angin kenceng lah, angin puyuh, sampai ranting sama buahnya tuh jatuh ya, saking kencengnya nih angin badai, pohonnya mati nggak sih Pak? Tanya ke dia.
dia bisa bilang mati, bisa bilang enggak. Terus tanya pertanyaan kedua. Nggak usah ini dulu, nggak usah dibantah dulu jawaban dia iya atau tidak. Biarkan dia jawab. Habis itu tanya pertanyaan kedua. Nah, kalau bukan angin badai deh, tapi ada petir menyambar sehingga batang pohonnya tuh sampai tumbang. Pohonnya mati nggak, Pak? Apapun jawaban dia, baru kita bilang. Kalau saya kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya di kantor, mereka tuh pada bilang, enggak loh, Pak. Pohonnya tidak akan mati. Yang saya baca juga tidak akan mati. Selama akarnya masih sehat. Kecuali ada hama nih, Pak, nyerang akarnya. Sampai akarnya mati dan busuk. Baru pohon tersebut, semuanya, batangnya, rantingnya, daunnya, buahnya, semuanya, baru lama-lama akan mati. Membusuk. Karena akarnya udah nggak ada. Kan yang nyalurin makanan dari tanah ke seluruh bagian pohon kan si akar. Maksud dari analogi ini adalah sebenarnya, teman-teman, pohon itu tuh bisnisnya. Pohon itu adalah bisnisnya. Buah dan ranting itu adalah profit. Ya. Jadi kalau lu sebenarnya cuma nyisihin profit lu, profit bisnis lu, itu tuh bisnis lu tuh nggak akan mati. Lu cuma nyisihin sebagian buah di mangga itu dibiarkan jatuh ya untuk bayar premi, pohon lu, bisnis lu nggak akan mati. Ya kan? Tapi kalau sampai nanti ada resiko kehidupan, si hama ini sampai nyerang akar dan kita nggak ada backup, ya mati semua. Sebenarnya analoginya ke sana. Ya, tapi tadi yang dikasih tahu Bang Bill menurut gua lebih cakep ya, lebih gampang ngomongnya sebenarnya. Gue seneng banget hari ini dapat 3 input bagus dari Bang Bill. Udah teman-teman, sebenarnya banyak teman-teman objeksinya, cuman kan keterbatasan waktu. Mungkin nanti di next session ya teman-teman kita akan bahas lagi objection ya, keberatan-keberatan yang berikut-berikutnya. Oke, dari saya sudah.